Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Woro Yulfida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dengan judul jurnal The Effect of Capital Structure and Financial Structure on Firm Performance, an Empirical Study of the Financial Crisis 2008 and 2009 in Indonesia. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 Universitas Siber Asia. Langsung saja di bagian pendahuluan, untuk judul jurnal ini adalah The Effect of Capital Structure and Financial Structure on Firm Performance, an Empirical Study of the Financial Crisis 2008 and 2009 in Indonesia. Dimuat pada jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia volume 16 issue 2 tahun 2019 artikel 5. Penulis dari jurnal ini adalah sebagai berikut: Kresya Cesya Ansca, Kevin Agria Suyapto, Titin Pranoto, dan Fania Pradipta Gunawan. Untuk latar belakang jurnal ini, saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengaruh struktur modal dan struktur keuangan terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, teori utama dalam struktur modal dan keputusan finansial. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Lalu yang keempat, tujuan penelitian. Untuk pengaruh struktur modal dan struktur keuangan terhadap kinerja perusahaan, struktur modal dan struktur keuangan merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam kondisi ekonomi stabil, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan sumber pendanaannya. Namun, dalam kondisi krisis seperti yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008-2009, keputusan mengenai struktur modal menjadi lebih kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. KKG 2008 yang bermula di Amerika Serikat berdampak luas pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan peningkatan risiko keuangan, kenaikan suku bunga, dan ketidakstabilan ekonomi yang berujung pada menurunnya kinerja perusahaan. Teori utama dalam struktur modal dan keputusan finansial. Dalam teori keuangan, terdapat berbagai pandangan mengenai dampak struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Teori trade-off menyatakan bahwa perusahaan harus mencapai keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan biaya kebangkrutan yang meningkatkan akibat utang yang berlebihan. Sementara itu, teori pecking order menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan pendanaan internal sebelum mencari pendanaan eksternal. Adanya krisis keuangan menambah kompleksitas dalam penerapan teori ini karena meningkatnya biaya modal dan risiko kebangkrutan. Dan untuk penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan. Beberapa studi menyatakan bahwa penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi manajerial karena adanya tekanan untuk mengelola keuangan dengan lebih disiplin. Namun, studi lainnya menunjukkan bahwa peningkatan utang yang signifikan justru menurunkan profitabilitas perusahaan, terutama dalam kondisi krisis. Dan untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, terutama selama krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Penelitian ini mengidentifikasikan dampak dari struktur modal yang didefinisikan sebagai kombinasi utang dan ekuitas terhadap kinerja perusahaan sebelum, selama, dan setelah krisis. Krisis keuangan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana struktur modal mempengaruhi kinerja perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, dengan fokus pada perbandingan kinerja yang diukur melalui rasio-rasio keuangan seperti return of assets atau ROA, return of equity atau ROE, price to
price to equity ratio atau PER, dan Tobin skew. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari periode 2004 hingga 2017, dengan pengecualian untuk perusahaan di sektor keuangan. Cakupan datanya adalah sampel 143 perusahaan non-keuangan atau sektor keuangan dikeluarkan karena struktur modalnya diatur ketat oleh otoritas. Periode penelitian dilakukan pada rentang 14 tahun, yaitu sekitar tahun 2004 sampai 2017, yang dibagi menjadi 3 periode, yakni prakrisis, yaitu pada tahun 2004 sampai 2007, lalu pada masa krisis, yaitu tahun 2008 sampai 2009, dan pasca krisis tahun 2010 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan rasio total utang terhadap total aset, utang jangka pendek terhadap total aset, dan utang jangka panjang terhadap total aset sebagai proksi untuk struktur modal. Kinerja perusahaan diukur melalui indikator akuntansi ROA dan ROE, dan pasar, PER, dan Tobin skew. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan atau log total aset, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas atau current ratio. Lalu untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Berikut detail metodologinya. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua ada variabel dan pengukuran, yang ketiga analisis data, dan yang keempat adalah pengambilan sampel. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Untuk desain penelitian, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan empiris. Lalu jenis data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2004 sampai 2017 yang dibagi menjadi 3 periode, yakni prakrisis, yaitu tahun 2004 sampai 2007, lalu krisis 2008 sampai 2009, dan pasca krisis tahun 2010 sampai 2017. Teknik pemilihan sampel, purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar BEI selama penelitian, lalu bukan perusahaan sektor keuangan, lalu data laporan keuangan tersedia lengkap. Dan untuk variabel dan pengukurannya, di tabel berikut ini digambarkan untuk variabel dependent atau kinerja perusahaan diukur menggunakan 2 kategori indikator. Yang pertama kinerja akuntansi, yaitu ada return of assets atau ROA, itu dirumuskan dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Lalu untuk return of equity atau ROE, rumusnya laba bersih dikurangin dividen preferent dibagi total ekuitas. Lalu untuk kinerja pasar, untuk PER atau price to earnings ratio, rumusnya harga saham per lembar dibagi laba per lembar saham. Lalu untuk Tobin skew, rumusnya adalah market capitalization ditambah total utang, lalu dibagi total aset. Lalu untuk variabel independen atau struktur modal, yang pertama total debt to total assets atau TDTA, rumusnya sama dengan total utang dibagi total aset. Lalu untuk short term debt to total assets atau STDTA, rumusnya utang jangka pendek dibagi total aset. Lalu untuk long term debt to total assets atau LTDTA, rumusnya utang jangka panjang dibagi total aset. Lalu untuk variabel kontrol, di sini untuk ukuran perusahaan atau size itu sama dengan logaritma natural dari total aset. Lalu untuk pertumbuhan penjualan atau S-grow, itu sama dengan penjualan tahun ini dikurangin penjualan tahun sebelumnya, lalu dibagi penjualan tahun sebelumnya. Berikutnya analisis data.
Model regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian. Lalu untuk uji regresi data panel diterapkan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja perusahaan dengan 3 model utama. Untuk model pertama dirumuskan PERF IT sama dengan alpha plus beta 1 TDTA IT plus beta 2 size IT plus beta 2 escrow IT plus EIT. Artinya model ini menguji pengaruh total utang terhadap total aset atau TDTA terhadap kinerja perusahaan. Jika beta 1 negatif dan signifikan, berarti semakin tinggi rasio utang, semakin buruk kinerja perusahaan. Lalu untuk model 2 dirumuskan sebagai berikut. Per IT sama dengan alpha ditambah beta 1 ST DTA IT ditambah beta 2 size IT ditambah beta 3 escrow IT ditambah EIT. Artinya model ini mengukur pengaruh utang jangka pendek atau STDTA terhadap kinerja perusahaan. Jika beta 1 negatif dan signifikan, berarti utang jangka pendek berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Lalu untuk model ketiga, dirumuskan PERF IT sama dengan alpha tambah beta 1 LTDTA IT plus beta 2 size IT plus beta 3 escrow IT plus EIT. Artinya model ini mengukur pengaruh utang jangka panjang atau LTDTA terhadap kinerja perusahaan. Jika beta 1 negatif, berarti utang jangka panjang memiliki efek buruk pada kinerja perusahaan. Lalu uji F dan uji T digunakan untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel. Adjusted R square atau R kuadrat digunakan untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variabilitas kinerja perusahaan. Untuk pengambilan sampel, metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI pada 2004 sampai 2017, kecuali sektor keuangan, dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dalam periode penelitian. Lalu total 4.269 observasi digunakan setelah menyaring data berdasarkan kriteria tersebut. Lalu untuk hasil penelitian, kita jabarkan menjadi 2, yaitu temuan utama dan implikasi hasil penelitian. Untuk temuan utama, yang pertama, dampak negatif struktur modal. Hipotesis 1 diterima, struktur modal yang lebih tinggi atau lebih banyak utang berdampak negatif pada kinerja perusahaan, baik dalam hal kinerja akuntansi, ROA dan ROE, maupun kinerja pasar, PER, dan Tobin-Skew. Temuan ini sejalan dengan teori trade-off dan pecking order, di mana penggunaan utang yang berlebihan meningkatkan biaya bunga dan risiko kebangkrutan. Lalu yang kedua, dampak berbeda berdasarkan periode krisis. Untuk prakrisis tahun 2003 sampai 2007, struktur modal berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi dampaknya relatif kecil karena kondisi ekonomi masih stabil. Hanya ROE yang menunjukkan hubungan negatif signifikan dengan utang, sedangkan ROA dan Tobin-Skew tidak signifikan. Lalu saat krisis pada tahun 2008 sampai 2009, hipotesis 2B diterima. Dampak negatif dari utang terhadap kinerja perusahaan lebih besar dibandingkan sebelum krisis. Kenaikan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi membuat perusahaan yang memiliki utang tinggi mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan. Lalu pasca krisis pada tahun 2010 sampai 2017, hipotesis 2C diterima. Dampak negatif utang terhadap kinerja perusahaan mulai berkurang. Kinerja pasar Tobin-Skew mulai menunjukkan tren positif karena perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola utangnya.
Perusahaan yang mampu menyesuaikan struktur modalnya pasca krisis lebih mungkin mengalami pemulihan kinerja. Yang ketiga, perusahaan cenderung beralih ke utang jangka pendek selama krisis. Selama krisis, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan utang jangka pendek atau STDTA dibandingkan dengan utang jangka panjang atau LTDTA. Hal ini mungkin karena utang jangka pendek lebih fleksibel dan memiliki bunga lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang. Yang keempat, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif. Perusahaan dengan aset lebih besar dan pertumbuhan penjualan tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi. Berikutnya, implikasi hasil penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, manajemen harus lebih berhati-hati dalam mengelola struktur modal, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perusahaan sebaiknya mengoptimalkan pendanaan internal terlebih dahulu atau laba ditahan sebelum mengambil utang dalam jumlah besar. Jika utang digunakan, perusahaan harus mempertimbangkan risiko kenaikan suku bunga dan memastikan bahwa manfaat dari utang lebih besar daripada biayanya. Lalu yang kedua, implikasi bagi investor. Investor perlu mempertimbangkan rasio utang dalam struktur modal perusahaan sebelum membuat keputusan investasi, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Perusahaan dengan utang tinggi cenderung lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, sehingga investor lebih selektif dalam memilih saham. Lalu yang ketiga, implikasi bagi kreditur dan regulator. Kreditur perlu menilai risiko gagal bayar perusahaan yang memiliki utang tinggi, terutama selama masa krisis. Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menetapkan kebijakan pengelolaan utang perusahaan dan batasan leverage agar perusahaan tetap stabil dalam menghadapi krisis ekonomi. Dan kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, terutama selama krisis keuangan global 2008. Penggunaan utang yang tinggi cenderung menekan profitabilitas perusahaan akibat meningkatnya biaya bunga dan risiko kebangkrutan. Selama periode prakrisis, dampak negatif dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan masih moderat, tetapi semakin memburuk saat krisis terjadi. Pada periode pasca krisis, dampak negatif berkurang karena perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang dan mengadopsi strategi keuangan yang lebih konservatif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola struktur modal, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Investor dan kreditur juga harus mempertimbangkan rasio utang perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi atau pemberian kredit. Demikian presentasi dari saya untuk review jurnal dengan judul The Effect of Capital Structure and Financial Structure on Firm Performance, an Empirical Study of the Financial Crisis 2008 and 2009 in Indonesia. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.